Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi Learning Organization. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Jadi anggota kelompok terdiri dari saya sendiri Masih Tokatika Ningrum, yang kedua ada Estu Adil Catami, yang ketiga ada Febino Pitasari, yang keempat ada Elsa Veronica Silitonga, dan yang terakhir ada Farah Faiza Habibah. Masuk ke materi pertama, ini adalah learning organization. Organisasi pembelajaran didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki kinerja secara berkelanjutan, karena anggota-anggotanya memiliki komitmen dan kompetensi individual yang mampu belajar dan berbagi pengetahuan pada tingkat superficial dan substansial. Organisasi pembelajaran adalah kata kiasan yang menggambarkan suatu organisasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan senantiasa selalu berubah, karena individu-individu anggota organisasi tersebut mengalami proses belajar yang dilandasi oleh budaya kerjanya. Upaya pembentukan organisasi pembelajaran ini harus memperhatikan faktor-faktor budaya, strategi, struktur, dan lingkungan organisasi yang bersangkutan. Lebih jauh dikemukakan oleh Haryanti pada tahun 2016 bahwa ada 8 karakteristik yang harus dimiliki oleh organisasi agar berhasil menjadi organisasi pembelajaran, yaitu adanya peluang untuk belajar bagi seluruh komponen yang ada dalam organisasi, adanya perancangan struktur dan budaya organisasi yang menjamin, adanya intensif bagi para manajer yang selalu menggunakan prinsip keterbukaan, adanya kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk melakukan kegiatan pembelajaran, semakin kaburnya batas-batas yang ada antar karyawan dan antar departemen sehingga memungkinkan terciptanya keterbukaan komunikasi dan hubungan. Adanya pemahaman bahwa keputusan pimpinan bukanlah solusi yang lengkap, tapi lebih sebagai eksperimen yang masuk akal, rasional eksperimen. Selanjutnya ada ruang lingkup learning organization. Menurut Marquardt tahun 2012, ruang lingkup learning organization meliputi adanya perkembangan yang berkelanjutan dan penyesuaian terhadap perubahan yang ada dan mampu menciptakan tujuan dan atau pendekatan yang baru. Pembelajaran ini harus menyatu pada cara organisasi menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini, pembelajaran akan sangat berarti apabila yang pertama, pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan kerja sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran dapat diterapkan pada individu, unit kerja dan perusahaan. Yang ketiga, ada pembelajaran bersifat mampu memecahkan masalah pada akar penyebabnya. Yang keempat, ada pembelajaran fokus pada tersebarnya pengetahuan di seluruh struktur organisasi. Yang kelima, pembelajaran digerakkan oleh kesempatan untuk mendapatkan perubahan yang signifikan dan mengerjakan dengan lebih baik. Keberhasilan karyawan sangat tergantung pada diperolehnya kesempatan untuk mempelajari dan mempraktikkan hal dan keahlian yang baru. Perusahaan berinvestasi pada pendidikan, pelatihan, dan berbagai kesempatan lain yang diberikan pada karyawannya untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada indikator learning organization. Menurut Peters tahun 1990 dalam bukunya The Five Discipline, adapun yang menjadi indikator learning organization yang mendorong sebuah organisasi untuk terus-menerus belajar bagaimana menciptakan masa depannya, yang hanya akan terbentuk jika individu-individu para anggota organisasi mau dan mampu terus belajar untuk menjadikan dirinya seorang master di bidang ilmunya. Kelima disiplin tersebut ada yang pertama, kepiawaian pribadi atau personal mastery, pembelajaran untuk mengembangkan potensi kapasitas kalian pribadi individu dalam mencapai hasil kerja yang paling diinginkan. Setiap pribadi individu berusaha terus memupuk rasa percaya diri, memfokuskan energi, selalu ingin mengetahui, mencermati realitas secara objektif. Selanjutnya ada model-model mental atau mental models. Mental models adalah citra, asumsi,
dan cerita-cerita yang ada dalam pikiran kita sendiri, pikiran orang lain, lembaga pada setiap aspek tentang dunia luar. Selanjutnya ada visi bersama atau share vision. Visi bersama adalah suatu visi yang kebanyakan anggota kelompok, atau himpunan atau organisasi komit dengan tulus karena mencerminkan pribadinya masing-masing. Di sini ada faktor penghambatan dan pendukung LO pegawai. Faktor penghambat antara lain adalah 1. Kurangnya minat dari para pegawai dengan berbagai alasan, salah satunya adalah usia yang sudah kurang produktif. 2. Minimnya alokasi anggaran untuk membiayai pendidikan formal dan diklat berjenjang. 3. Cenderung adanya politisasi dan faktor hubungan kekerabatan, namun paling dominan sehingga menghambat kesempatan pegawai lain untuk mengembangkan dirinya lewat pendidikan formal atau diklat berjenjang adalah pengaruh politik terhadap administrasi kepegawaian. Faktor pendukung antara lain adalah 1. Telah tersedianya program pengembangan yang telah direncanakan, contohnya keberadaan perguruan tinggi sebagainya yang memudahkan pegawai negeri untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Dan juga telah tersedianya program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan dari NGO, non-government organization. Toha 2012 mengemukakan bahwa untuk mengidentifikasikan masalah dalam pengembangan organisasi atau pegawai, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yakni melakukan diagnosa, yaitu upaya untuk menemukan persoalan yang timbul dalam suatu organisasi, dimulai dari pemahaman tentang kerja dan aktivitas organisasi yang berkaitan dengan penyusunan lembaga atau satuan organisasi dan aktivitas atau tugas pokok dan fungsi, dan juga melakukan intervensi, yaitu upaya memperbaiki masalah-masalah organisasi sehingga diperoleh hasil yang baik, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaan identifikasi masalah tersebut, yang pertama kali diterapkan adalah melakukan diagnosa dengan tujuan melihat faktor internal maupun eksternal, baik yang mempengaruhi atau berkaitan dengan timbulnya masalah organisasi. Berdasarkan faktor penghambat yang dihasilkan dari diagnosa pada bagian sebelumnya, adalah upaya yang perlu dilakukan dapat direkomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pembinaan terhadap disiplin, moral, dan etika dengan cara menerapkan peraturan kantor atau tata tertib yang mengikat. Karena menurut penulis, selama ini tidak ada aspek kedisiplinan yang dominan ditonjolkan dari manajemen kepegawaian hingga budaya learning organization. Yang kedua, melakukan penilaian kinerja secara terprogram per triwulan, per semester, atau per tahun yang dapat dilakukan oleh masing-masing kepala bagian agar output atau hasil kerja para pegawai dapat dilihat sebagai bahan evaluasi dan penilaian kelayakan untuk melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti diklat berjenjang. Yang ketiga, memberikan diklat teknis yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan serta tupoksi pada bagian yang ia tepati. Contoh, diklat keuangan daerah bagi pegawai yang bekerja di bagian keuangan, atau diklat perencanaan pembangunan bagi pegawai yang bekerja di bidang ekonomi dan pembangunan. Yang keempat, memberdayakan pada potensi khusus untuk menekuni bidang keahliannya. Kemudian memberikan apresiasi berupa kesempatan pendidikan yang dibarengi dengan kewajiban pemerintah untuk mendukung ketersediaan dana dan jaminan lainnya. Learning organization mencakup banyak hal, terutama pada individu dalam organisasi, misalnya karyawan dalam perusahaan. Keberhasilan karyawan sangat tergantung pada diperolehnya kesempatan untuk mempelajari dan mempraktikkan hal dan keahlian yang baru. Perusahaan berinvestasi pada pendidikan, pelatihan, dan berbagai kesempatan lain yang diberikan pada para karyawannya untuk tumbuh dan berkembang. Kesempatan tersebut dapat berupa rotasi pekerjaan,
kenaikan gaji pada karyawan yang berprestasi dan atau terlatih. On-the-job training merupakan suatu cara yang efektif untuk melatih dan menarik garis hubungan yang lebih baik antara kepentingan dan prioritas perusahaan. Menurut Peter Senge, kesuksesan seseorang ataupun kelompok dalam suatu organisasi kerja sangat ditentukan adanya organisasi pembelajaran yang manusia-manusianya terus-menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil-hasil yang sungguh-sungguh mereka inginkan. Selanjutnya, proses pembelajaran yang dialaminya dilakukan melalui 3 keterampilan belajar, yaitu yang pertama ada learning how to learn. Proses keterampilan belajar secara bersama-sama, bagaimana mempelajari cara belajar dalam memahami, menghayati, menemukan, dan melaksanakan hal-hal baru, cara atau teknik yang baru. Kedua ada learning how to unlearn. Proses keterampilan belajar secara bersama-sama, bagaimana menilai, mengevaluasi, serta mengendapkan atau mengabaikan dan meninggalkan cara-cara lama yang tidak sesuai atau relevan lagi dengan kenyataan kondisi keadaan saat itu. Yang ketiga, learning how to relearn. Proses keterampilan belajar bersama-sama, bagaimana menggali, menemukan, serta mendayagunakan kembali kearifan-kearifan lama yang masih memberikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah yang saat ini masih berkembang. Selanjutnya, komitmen bersama sangatlah dituntut dalam melaksanakan organisasi pembelajaran. Komitmen ini dijalani setiap individu dengan melalui kebiasaan-kebiasaan yang efektif. Untuk menjadi seseorang yang efektif, menurut Covey tahun 1993, dalam bukunya menyatakan kebiasaan yang harus dimiliki untuk menjadi seseorang yang efektif. Yang pertama, selalulah menjadi pribadi yang proaktif, yaitu orang yang selalu digerakkan oleh nilai-nilai kepedulian. Yang kedua, mulai dengan akhir dalam pikiran, harus tahu tujuan dari kegiatan yang dilakukan, dan yang terakhir dahulukan yang harus didahulukan, mampu membiasakan melakukan hal-hal yang diprioritaskan. Selanjutnya, untuk memperoleh kesuksesan sangat dipengaruhi tentang kebiasaan akan hal-hal yang positif. Menurut Maxwell tahun 2004, percaya bahwa orang yang positif mempunyai 7 kualitas, yaitu meningkatnya rasa kepercayaan kepada diri sendiri, kesediaan melihat yang terbaik, kemampuan melihat peluang, di mana-mana memiliki inisiatif dan kreatif, fokus pada solusi, mempunyai hasrat untuk memberi, memiliki keuletan, ketekunan untuk terus berusaha, memiliki sifat pemimpin bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.